Kita ke informasi lainnya pemirsa, Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan dan penyekapan gadis YT selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat secara sadis beraksi di 4 tempat berbeda. Tersangka dijerat pasal berlapis dan hanya diancam maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban YT tuntut keadilan. Pik, rada kaharep, Pik. Pik, kali kaharep, Pik. Main, Pak. Tampang Rambo, Pik, kamu, Pik. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan gadis YT atas desakan para jurnalis saat konferensi pers di Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung untuk dihadirkan. Taufik dihujani pertanyaan dari para jurnalis, namun Taufik terus menunduk. Taufik hanya menyampaikan permintaan maaf. Saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya, coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Tersangka Taufik menjawab dengan suara lemah, bahkan memilih menundukkan wajah saat jurnalis kembali bertanya. Keluarga korban yang berada di belakang tersangka sempat merasa kesal, namun dicegah polisi. Sekitar 90 detik, tersangka kemudian digiring masuk ke ruang khusus. Sebelumnya Polda Jawa Barat menyebut kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap gadis YT berawal dari laporan keluarga pada 12 Juni 2026. Penyidik menemukan bukti bahwa korban menjadi sasaran kekerasan berulang oleh tersangka kekasihnya sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Kekerasan dilakukan di 4 tempat tinggal berbeda di wilayah Bandung. Modusnya meliputi pemukulan dengan tangan kosong, helm, benda keras, hingga benda tajam, serta penyundutan rokok ke tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga dikunci di dalam kamar kos dan ditinggal dalam kondisi tak berdaya. Tersangka seorang residivis. Tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini terjadi di daerah Bandung. Permintaan maaf tersangka Taufik Hidayat ditolak oleh pihak keluarga. Keluarga menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan gadis JT mengalami cacat seumur hidup. Bahkan keluarga meminta tersangka dijatuhi hukuman berat. Saya nggak mau pelaku hukuman itu. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga biar saya menghakimi dia sebagai yang dia lakukan kepada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1-2 tahun juga. Korban penyekapan dan penyiksaan saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban telah bisa berkomunikasi, makan, dan duduk. Tim Rumah Sakit Hasan Sadikin tengah memulihkan psikis korban. Sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSHS tengah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban stabil. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Cemburu dan lelah bekerja, alasan Taufik Hidayat menyekap dan menyiksa YTR, gadis asal Bandung secara brutal. Pelaku yang bekerja sebagai penagih hutang juga disebut temperamental dan kerap mabuk minuman keras. Alhamdulillah
udah kita amankan. Atas nama siapa? Cemburu buta dan stres akibat tekanan pekerjaan. Rupanya itulah motif Taufik Hidayat menyekap dan menganiaya YTR yang tidak lain kekasihnya. Kita menuju Polda Jabar ya. Bang, awas bang, kanan bang. Kepada polisi, korban mengaku jika pelaku memiliki masalah pekerjaan, maka ia melampiaskan kekesalan dengan cara menyiksanya secara brutal. Diketahui Taufik selama ini bekerja sebagai penagih utang atau debt collector. Pik, kali ke hareup pik. Tidak hanya itu, pelaku juga hampir setiap hari mengkonsumsi minuman keras hingga kerap memicu pertengkaran dengan kekasihnya dan berujung penyiksaan. Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat menyatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan bercecok dengan kekasihnya dan terjadilah penganiayaan seperti itu. Taufik kini telah menjadi tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan. Ia dijerat dengan pasal 451 tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Polisi juga menjeratnya dengan pasal 446. Sementara kondisi kekasihnya kini mulai pulih dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tim Liputan Ainus melaporkan. Hingga kini proses hukum kasus dugaan penyekapan dan juga penyiksaan dengan tersangka Taufik Hidayat terus bergulir. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polda Jabar dan telah menunjuk 9 jaksa untuk menangani perkara tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH. Ya pemirsa, kita awali Sindo Siang dari sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di bagian ruangan belakang. Inilah aksi penyekapan diduga di latar belakangi aksi pencurian salah satu korban penyekapan. Dibantu 2 temannya yang diminta mengantarkan barang curian. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak dilepaskan. Salah satu keluarga korban pun lapor ke LBH, Forum Pemuda Kalbar. Terkait hal tersebut, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 2 pelaku penyekapan dan mendalami kasus itu guna untuk mencari adanya tindakan atau tidaknya pelaku lain. Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ketiga orang ini belum dilepaskan oleh terduga pelaku penyekapan. Sehingga kemarin Piket Reskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan ke